Wih, Mas Febri Diansah ungkap gaji Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK. Nilainya fantastis, ratusan juta. Pantaslah Novel Baswedan sampai segitunya surati Presiden Joko Widodo untuk supaya bisa diangkat sebagai ASN. Nah, diketahui mantan juru bicara KPK Febri Diansah baru-baru ini membeberkan jumlah penghasilan yang didapatkan oleh pimpinan KPK, yaitu terdapat dua penghasilan, yaitu gaji pokok dan juga berbagai tunjangan yang nilainya fantastis, yaitu mencapai 123,9 juta. Wow, pantes ya pegawai KPK jadi rebutan karena gajinya ya cukup besar, sangat besar malahan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan, di mana gaji pokok sebesar 5 jutaan dan tunjangannya sebesar 100 jutaan. Kemudian Febri Diansah mengungkapkan jika jumlah gaji yang diterima oleh Wakil Ketua KPK sebesar 112 juta dan penghasilan pimpinan KPK sebesar 123,9 juta. Nah, ngomong-ngomong soal gaji ini ya, kan kemarin Novel Baswedan tidak lolos TWK. Akhirnya Novel Baswedan pun tidak menjadi ASN di pegawai KPK dan sekarang menyurati Presiden Joko Widodo untuk supaya bisa diangkat sebagai ASN. Ya kalau kita ketahui gaji yang cukup lumayan besar, ya pastilah sampai menyurati Presiden Jokowi untuk diangkat sebagai ASN. Padahal kalau saya melihat ke belakang sih, anak Presiden Joko Widodo saja, yaitu Kahiyang, pada waktu itu mendaftar sebagai PNS, tidak lolos juga nggak masalah Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak pernah mengintervensi pada waktu itu Menteri Pendidikan atau apalah, tidak pernah mengintervensi. Jika Presiden Joko Widodo menggunakan kekuatannya, yaitu orang nomor 1 di Indonesia, saya yakin pasti Kahiyang diloloskan lah. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak mau seperti itu. Untuk menjaga transparansi calon ASN atau PNS. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gaji diungkap teman sendiri. Pantas Novel Baswedan ngotot pengen jadi ASN. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansah baru-baru ini membeberkan jumlah penghasilan yang didapatkan pimpinan KPK. Terdapat dua penghasilan pimpinan KPK yang diungkap Febri Diansah, yakni gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang lebih besar. Dalam cuitannya, Febri Diansah menyebut bahwa pendapatan dari Ketua KPK bisa mencapai 120 juta lebih per bulannya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari gaji pokok sebesar 5 juta dan tunjangan sebanyak 100 juta yang diterima oleh KPK. Ini penghasilan pimpinan KPK. Ketua KPK total 123,9 juta. Gaji pokok 118,898.500, kata Febri Diansah seperti dikutip pikiran rakyat depok.com dari akun Twitter Febri Diansah pada Selasa 31 Agustus. Kemudian, Febri Diansah juga menyebutkan jumlah gaji yang diterima Wakil Ketua KPK yang mencapai 112 juta lebih. Total tersebut menurutnya merupakan keseluruhan dari gaji pokok dan tunjangan yang lebih besar. Wakil Ketua KPK total 112,5 juta, gaji pokok 4.620.000, total tunjangan 107.921.000 ucapnya. Tak sembarang tulis, Febri Diansah menyatakan bahwa besaran jumlah tersebut diambil berdasarkan sumber dari PP 82 tahun 2015 yang juga bisa dilihat oleh publik. Besarnya gaji yang telah disebutkan olehnya itu belum termasuk dengan tunjangan hari raya THR. Bahkan menurutnya, sempat beredar kabar pimpinan KPK meminta kenaikan gaji hingga 300 juta per bulannya. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengaku sedih dengan kondisi lembaga KPK saat ini. Belum ada kabar lagi apakah draft PP kenaikan gaji pimpinan udah disetujui presiden atau belum. Sedih sih sebenarnya, kok gini banget, ujar Febri Diansah menambahkan.
Kemudian, Febri Diansah pun mengingatkan para pimpinan KPK terkait pihak yang sebenarnya menggaji mereka, yakni rakyat. Bapak Ibu pimpinan KPK dan Dewas Pengawas KPK, ingatlah, gaji Anda dari uang rakyat. Maaf, caps lock jebol, tuturnya. Bukan tanpa alasan. Hal tersebut disampaikan Febri Diansah karena berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik yang menjerat Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Dia menjelaskan besaran gaji pimpinan KPK itu penting untuk diketahui agar bisa membuktikan bahwa penegakan hingga pengawasan KPK saat ini sudah lemah. Mengingat dalam putusan Dewas KPK kemarin, Lili Siregar hanya dihukum dengan pemotongan gaji sebesar 40% selama 1 tahun. Kenapa rincian gaji pimpinan KPK di atas penting? Untuk membuktikan masalah penegakan etik dan pengawasan di KPK bukan hanya pada putusan Dewas kemarin, tapi aturan Dewas yang lemah untuk pimpinan KPK, ujar Febri Diansah. Lalu Febri Diansah juga mengungkapkan alasannya, mengingat pimpinan KPK bahwa rakyatlah yang memberikan penghasilan kepada mereka. Menurutnya, hal itu mesti dilakukan agar para pimpinan KPK memahami betul bahwa yang menggaji mereka bukanlah para pejabat negara, apalagi para maling uang rakyat. Namun mereka digaji oleh masyarakat Indonesia yang tak sedikit masih hidup dalam situasi sulit. Maka dari itu, ia meminta para pimpinan KPK bisa bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar kepentingan pribadi, agar paham yang menggaji rakyat Indonesia yang banyak hidup susah, apalagi dalam situasi saat ini, bukan koruptor, cukong atau pejabat lain. Jadi, bekerjalah untuk kepentingan publik, bukan pribadi, ucapnya jelasnya. Diketahui pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari kaitan informasi bahwa pegawai KPK seperti Novel Baswedan meminta kepada Presiden Jokowi untuk diangkat menjadi ASN. Hal itu nampaknya mendapatkan perhatian dari Denny Siregar bahwa puluhan pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan tidak lolos saat tes wawasan kebangsaan. Kini, kata Denny Siregar, mereka puluhan pegawai KPK seperti Novel Baswedan meminta kepada Presiden Jokowi untuk diangkat jadi ASN. Menyadur dari terkini.id, jaringan suara.com, total ada sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai aparatur sipil negara. Surat ini meminta pengangkatan sebagai aparatur sipil negara kepada Presiden, kata perwakilan 57 pegawai KPK Hotman Tambunan di Jakarta. Menurut Hotman, para pegawai mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi karena didasari oleh hasil pemeriksaan 2 lembaga negara, yaitu Ombudsman RI dan Komnas HAM. Laporan Ombudsman menghasilkan temuan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal, dan beberapa pelanggaran lain. Atas temuan tersebut, Ombudsman menghasilkan tindakan korektif untuk KPK dan PKN, ungkap Hotman. Namun sayangnya, 57 pegawai itu ditetapkan sebagai pegawai yang tidak memenuhi syarat TMS untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK, serta akan diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021. Di antara para pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK untuk menjadi ASN antara lain adalah sejumlah penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, Budi Agung Nugroho, Mark Valentino, Andre Deli Nainggolan, Ambarita Dumanik, Yudi Purnomo, Rizka Anungnata, dan lainnya. Masih ada juga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK nonaktif Giri, Kepala Biro SDM nonaktif Chandra Reksodi Projo, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK nonaktif Hotman Tambunan, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK nonaktif Rasa Mala Aritonang. Permohonan untuk diangkat jadi ASN itu mendapat sindiran dari pegiat media sosial Denny Siregar. Pengen ngetak Mas Febri Diansah, temanmu nih Mas, gak tahan, gak ada pendapatan, ideologi tergadekan, tulis Denny menyindir. Gua kira mental seperti baja, ternyata kayak sempak basah, tulisnya lagi. Diketahui juga sebelumnya penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengungkapkan sempat ingin mengundurkan diri dari lembaga anti rasuah. Alasannya, kondisi pemberantasan korupsi melemah setelah Undang-Undang KPK direvisi. Hal itu diungkapkan Novel saat berbincang dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club yang diunggah pada Minggu 19 November yang lalu. Saya memang sejujurnya beberapa waktu yang lalu sudah ingin mundur, kata Novel menjawab Karni seperti dikutip CNN Indonesia.com. Namun Novel kemudian mempertimbangkan kembali keinginannya itu. Ia mengatakan akan mundur dari KPK ketika sudah merasa tak lagi bisa berbuat apapun untuk lembaga anti korupsi tersebut. Kemudian ketika saya timbang-timbang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai di masa saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat, saya akan mundur, ucap Novel.
Novel mengaku mulai merasakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi usai Undang-Undang KPK disahkan. Salah satu poin pelemahan yang ia soroti adalah perihal nilai independensi. Menurut dia, independensi merupakan poin penting untuk bisa bekerja jujur dan profesional serta terhindar dari intervensi pihak lain. Sementara di Undang-Undang KPK baru, pegawai anti rasuah menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Ia khawatir perubahan ini akan mengintervensi aparat penegak hukum di KPK saat penyidikan kasus. Ia menilai independensi pegawai di KPK akan sangat berkurang apabila menjadi ASN. Bahkan Novel mengaku kerap mendengar keluhan dari sejumlah rekannya yang berstatus ASN ketika bekerja dengan benar justru dipindahkan ke bagian yang lainnya.